Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kami dari kelompok 1 pemahaman sebagai cerpen belajar Understanding Medicine dalam mata kuliah perkembangan kurikulum. Dan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arif Rahman Setiawan dan rekan kelompok saya yaitu Bapak Arif Wahyudi, Bapak Budi Prasetyo, dan Bapak Rahmat Jati. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit pemaparan hasil dari diskusi kami tentang pemahaman sebagai capaian belajar Understanding Medicine. Dalam capaian Understanding Medicine ini, siswa mampu untuk menjelaskan materi yang sudah diterangkan oleh pendidik. Dan yang selanjutnya, adapun definisi dari kelompok kami setelah kami berdiskusi dan kami menyebutkan hasil dari diskusi kami, yaitu keberhasilan suatu pendidikan tidak dapat dinilai hanya dari sisi pengajar yang baik saja. Perlu juga ditinjau dari peserta didiknya. Sebagai pendidik tentu saja harus memiliki pengetahuan dan kemampuan memberikan pendidikan kepada siswa yang sesuai dengan bidangnya. Selain itu, pendidik memiliki keharusan untuk membimbing siswa agar dapat belajar secara mandiri. Dalam hal ini, siswa harus dilatih pada proses pembelajaran agar tercapai self-regulate learning atau kemandirian belajar sesuai dengan pengalaman belajarnya. Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses dari dalam diri untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar diri individu tersebut. Pengembangan minat dan bakat merupakan salah satunya. Hasil dari penelitian yang telah dikutip ini menunjukkan bahwa minat dan bakat mengacu pada hasil pemahaman peserta didik. Strategi yang diterapkan guru kelas adalah dengan memberikan materi minat dan bakat ke dalam materi pembelajaran, memilih metode dan medianya yang tepat, melakukan remedial dan membangun komunikasi, memberikan teladan, memberikan apresiasi dan pengetahuan, mengidentifikasi dan memilih program bantuan. Dan siswa mampu mendeskripsikan suatu ide dengan kata-kata sendiri, membangun hubungan antar topik, mendemonstrasikan hasil kerja, menjelaskan alasan, cara, atau prosedur, menjelaskan sebuah teori menggunakan data, berargumen, dan mempertahankan pendapatnya. Itu menurut kelompok kami dalam hal siswa mampu menjelaskan. Dan selanjutnya adapun contoh konkret. Yang pertama, adanya inisiatif belajar dalam diri peserta didik tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Yang kedua, kemampuan peserta didik untuk mengetahui kebutuhan belajarnya. Yang ketiga, peserta didik mampu untuk merancang tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang keempat, mampu memilih sumber belajar serta ketepatan dalam penggunaan sumber belajarnya. Yang kelima, peserta didik mampu menyusun strategi belajar dan mengevaluasi hasil belajar yang telah dilakukannya. Yang keenam, peserta didik mampu menjalani kerjasama dengan pihak lain
Yang ketujuh, kemampuan peserta didik dalam membangun makna dari pengetahuan yang diperolehnya. Yang kedelapan, peserta didik mampu untuk melakukan kontrol diri dalam bertindak. Pada peserta didik dapat dikatakan telah memahami materi tersebut ketika mereka mampu menjelaskan apa saja minat dan bakatnya. Diibaratkan, saya adalah siswa. Dengan pemberian informasi dari guru, bimbingan, dan konseling, saya menjadi mengetahui minat dan bakat saya. Saya mampu menjelaskan apa itu minat dan apa itu bakat. Jika saya tertarik pada suatu kegiatan atau pembelajaran, maka itu akan muncul dan saya harus menyalurkan minat saya melalui kegiatan yang ada di sekolah. Dan sebagai seorang siswa, saya juga mampu menjelaskan dampak positif dan juga negatif apabila minat dan bakat yang saya miliki tidak tersalur dengan benar dan tepat. Dan selanjutnya, menurut kami, siswa dikatakan telah memahami suatu masalah dalam hal belajar apabila siswa dapat menjelaskan melalui generalisasi atau prinsip, memberikan contoh fenomena, fakta, dan data secara sistematis, dapat membuat atau memberikan contoh atau ilustrasi jika tujuan pembelajaran adalah siswa dapat menjelaskan materi pentingnya saling menghargai di lingkungan sosial. Maka aspek pemahaman pertama yang perlu dipertimbangkan adalah pemahaman tentang pentingnya konsep saling menghargai dalam konteks sosial. Adapun pemahaman konsep pentingnya saling menghargai di lingkungan sosial, yaitu siswa menjelaskan konsep saling menghargai dan mengapa ini merupakan kunci dalam membangun hubungan positif dan harmonis dalam lingkungan sosial. Dan selanjutnya, siswa memahami bahwa saling menghargai, mengakui martabat individu, keanekaragaman, dan hak asasi manusia. Ketiga, siswa dapat menjelaskan dampak positif dari saling menghargai, seperti membangun kepercayaan, mengurangi konflik, dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Baik, terima kasih atas waktunya. Dalam kesempatan kali ini kami dapat memaparkan hasil dari diskusi kami tentang capaian understanding design, yaitu siswa mampu menjelaskan. Dan apabila ada benarnya dari pemaparan yang kami sampaikan, itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada salahnya dari kami pribadi, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.